Universitas Indraprasta PGRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Ibu Ana Widyastuti MPD selaku dosen pengampu Bahasa Indonesia dan teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan video pembelajaran tentang surat lamaran kerja, biodata, dan wawancara. Baik, sebelum memulai presentasi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok. Yang pertama ada Nabilah Aulia Gunawan, Indah Sari, Nur Fadilah Lestari, Sinta Widiawati, dan juga Hairumi Hukma Sobia. Baik teman-teman, materi pertama akan disampaikan oleh Nabilah Aulia Gunawan. Surat lamaran kerja. Yang pertama ada pengertian dari surat lamaran kerja. Surat lamaran kerja adalah surat yang dibuat oleh seseorang untuk melamar pekerjaan di suatu perusahaan, kantor, atau instansi-instansi tertentu. Nah, secara garis besar, surat lamaran kerja ini terbagi ke dalam dua macam. Yang pertama, surat lamaran kerja berdasarkan iklan, dan yang kedua, surat lamaran kerja berdasarkan inisiatif sendiri. Kemudian, ada fungsi dari surat lamaran kerja itu sendiri. Yang pertama, sebagai tanda tertulis atau resmi pengajuan permohonan pekerjaan. Yang kedua, sebagai alat komunikasi. Yang ketiga, sebagai bahan pertimbangan bagi perusahaan, kantor, atau suatu instansi. Lalu materi selanjutnya akan dibacakan oleh Indah Sari. Cara membuat surat lamaran kerja. Yang pertama, kalian dapat menggunakan bahasa yang baik dan benar atau bahasa formal. Kedua, tulislah kalimat secara singkat dan jelas. Ketiga, tulis secara manual atau menggunakan tulisan tangan. Keempat, perhatikan kebersihan surat lamaran kerja kalian. Jangan sampai ada coretan bahkan noda bekas penghapus pada surat lamaran kerja. Yang kelima, isi secara jelas data diri Anda dan suatu informasi tentang Anda, serta lampirkan dokumen-dokumen pendukung lainnya. Yang terakhir, jika kalian mempunyai sertifikat pendukung yang bisa menambah nilai plus untuk diri Anda, jangan ragu untuk melampirkannya. 4. Bagian-bagian dalam surat lamaran kerja. Yang pertama, tempat dan tanggal pembuatan surat lamaran kerja, hal atau perihal, alamat yang dituju, salam pembuka, isi surat, salam penutup, dan yang terakhir, nama terang dan tanda tangan. Cara menulis surat lamaran kerja. Kemudian materi selanjutnya akan dibacakan oleh Nur Fadilah Lestari. Biodata dan wawancara. Lalu ada pengertian dari biodata diri. Biodata diri adalah sebuah data diri atau riwayat hidup singkat. Biodata diri seringkali digunakan untuk informasi penting tentang data diri Anda yang digunakan atau dibutuhkan dalam sebuah data diri ataupun dalam sebuah formulir. Dimanapun Anda melamar pekerjaan, pasti Anda akan diminta untuk mencantumkan biodata diri atau riwayat hidup bersamaan dengan surat lamaran kerja yang Anda kirimkan sebagai salah satu persyaratan. Lalu ada pengertian dari wawancara. Wawancara ialah tanya jawab dengan maksud memperoleh data untuk keperluan tertentu.
Wawancara dilakukan oleh dua pihak, yaitu pihak pewawancara dan yang diwawancarai atau narasumber. Wawancara dapat dikelompokkan berdasarkan perangkat dan teknik pelaksanaannya. Yang pertama ada wawancara serta-merta atau langsung, wawancara dengan petunjuk umum, dan juga wawancara dengan menggunakan seperangkat pertanyaan yang telah ditentukan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Sinta Widiawati. Selanjutnya ada tujuan wawancara. Tujuan dilakukannya wawancara adalah untuk menggali informasi tertentu dari narasumber. Agar tujuan tersebut tercapai, kegiatan wawancara harus dilakukan berdasarkan tahap-tahap wawancara. Berikut ada tahapan-tahapan wawancara. Di dalam tahapan wawancara terbagi menjadi dua. A. Tahapan persiapan, B. Tahapan pelaksanaan. Di dalam tahapan persiapan terbagi lagi menjadi 5, yaitu tentukan tujuan wawancara yang akan dilaksanakan. Yang kedua, tentukan informasi, keterangan, dan data yang diperlukan sesuai dengan tujuan wawancara. Yang ketiga, pilihlah instansi atau orang-orang yang dapat dijadikan narasumber untuk memberikan informasi, keterangan, dan data yang diperlukan. Keempat, hubungilah narasumber sebelum wawancara dilaksanakan. Dan yang terakhir, kelima, susunlah pokok-pokok pertanyaan yang akan digunakan dalam pelaksanaan wawancara. Kemudian, B. Tahap pelaksanaan. Dalam tahap pelaksanaan terbagi lagi menjadi 3. Pertama, tahap pembukaan. Kedua, tahap inti. Dan yang terakhir, ketiga, tahap penutup. Akhiri kegiatan wawancara dengan kesan yang baik dan menyenangkan. Dan yang terakhir akan dibacakan oleh Hairumi Hukma Sobia. 3. Menulis laporan wawancara. Setelah proses wawancara berlangsung, pewawancara harus menuangkan hasil wawancaranya ke dalam sebuah laporan. Menulis laporan merupakan kegiatan terakhir dari proses wawancara. Laporan wawancara dapat disusun dalam jurnalistik seperti yang kita lihat di koran-koran. Dapat pula disusun dalam bentuk formal yang meliputi 3 bagian berikut. A. Pendahuluan, B. Isi, C. Penutup. Lalu, hal-hal yang harus diperhatikan dalam penulisan laporan hasil wawancara. Yang pertama, penulisan hendaknya memperhatikan ejaan dan tata bahasa baku. B. Penulisan hendaknya tidak melakukan penafsiran yang terlalu jauh atau berlebihan. C. Pilihlah informasi yang penting dan relevan. D. Penulis hendaknya memelihara kerahasiaan dan menjaga nama baik narasumber. E. Memperhatikan sistematika atau urutan laporan. Sekian video pembelajaran dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian materi kali ini. Semoga video pembelajaran ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa untuk memberikan like dan subscribe pada channel ini. Terima kasih bagi semua teman-teman yang sudah menonton video pembelajaran kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.